Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Safi Nur Zaki dengan NIM 2022060064. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari makul mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Hilmi Pratomo. Langsung saja. Tania hikmahnya nikah. Tania yang kedua hikmatuhu, hikmah nikah. Syuri'an nikahu, disyariatkannya nikah, syariatkannya nikah. Fil islami, litahqiqi ma'an, untuk memperjelas makna. Wa qayyimi ijtimaiyati, dan memperkuat perkumpulan. Wa diniyatin, dan agama. Wa nafsiyatin, dan harga diri. Ahammuha mayali, hikmahnya itu akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi syarat nikah itu untuk memperkuat atau memperjelas suatu perkumpulan. Jadi nikah itu untuk mempererat perkumpulan silaturahim atau memperkuat agama. 1. Hifdun nau'i al-insani bil istikthari minan nasli, menjaga keturunan. Jadi nikah itu untuk menjaga keturunan. Jadi adanya nikah ya untuk mempunyai keturunan, untuk istilahnya itu untuk estafet agama. Jadi untuk meneruskan saya sholat, berarti anakku besok sholat, cucuku sholat, dan seterusnya untuk menjaga agama. Wa fi dzalika qurbatun ilallah, itu semua bentuk ibadah kepada Allah. Min arba'ati aujuhin, dari 4 macam. Jadi nikah itu juga suatu ibadah. Al-awwalu, yang pertama, muwafaqatu muhabbatillahi ta'ala bissa'i fi tahsilil waladi liibqa'i jinsi al-insani. Sesuai dengan cintanya Allah karena setelah melangsungkan kehidupan manusia. Jadi kalau sebagai manusia, wajarnya manusia, umumnya manusia, atau yang membedakan manusia dengan lainnya itu adalah pernikahan atau perkawinan. Jadi intinya kalau orang yang pengen nikah atau nikah, berarti termasuk Allah itu senang atau ya senang, suka kepada makhluknya atau hambanya. Ats-tsani, yang kedua, thalabu mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuhu, dalam hal memperbanyak keturunan. Wa fi dzalika, ini sesuai. Wa fi dzalika yaqulu,
Sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara menikah. Nah, mencari cintanya baginda Nabi dalam hal memperbanyak keturunan, istilahnya tadi kita nikah terus dapat keturunan, dan keturunan kita didik untuk jadi orang soleh, dan orang soleh untuk menjadi estafet ibadah kita atau mensyiarkan agama Rasulullah. Tazawwaju al-waduda, dan banyak tazawwaju, menikahlah, al-waluda, dengan wanita yang banyak anaknya. Jadi dianjurkan untuk menikah untuk orang yang banyak anaknya, maksudnya itu produktif. Jadi kalau bisa itu jangan yang mandul atau apa. Ya, cirinya biasanya katanya orang-orang tua, kalau yang bokongnya gede itu banyak anaknya. Benar apa enggak sih? Nah, itu masih mitos atau kita perlu pembuktian. Al-waduda, dan banyak, dan kepada wanita yang banyak kasih sayang. Jadi kepada wanita yang kasih sayang. Jadi wanita yang manja-manja itu ya dimaklum, emang itu kodratnya wanita. Jadi kita perlu meladeni. Jadi kasih sayang kepada kita, tulus, ikhlas, gelem dijak rekoso, gelem wong sing rekoso. Fa inni mukatsirun al-anbiya'i yaumal qiyamati. Oh, jadi gini, ini sabda Rasulullah, tazawwaju al-waduda fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati, maka sesungguhnya saya memperbanyak para nabi di hari kiamat. Jadi orang yang menikah nanti itu para nabi itu dikumpulkan oleh Rasulullah. As-salis, yang ketiga, tolabut tabarruki. Setelah wafat, bil waladi, dengan anak-anak, as-solihi, ba'dal wafati. Oh, tolabut tabarruki bil waladi solihi ba'dal wafati, mengharap keberkahan dengan anak-anak setelah anak-anak soleh setelah wafat. Liqaulihi, dengan sabda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengharap keberkahan dari anak-anak soleh setelah kita wafat. Maksudnya kita setelah meninggal itu ada hadis. Jadi ada doa yang tidak terputus atau sabda Nabi, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmu yang tafa'u bihi waladin sholihin yad'ulah. Idza mata benu
keturunan anak Adam in qata'a amaluhu, kecuali illa min talatin, kecuali 3 hal. 1. Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Au ilmin yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua. Jadi ada amal yang tidak terputus pahalanya, yaitu ada 3. 1. Sodako jariyah atau amal jariyah. Jadi kita amal jariyah, kayak misal di masjid itu termasuk sodako jariyah, amal yang tidak bisa terputus. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu baik kita sebagai untuk mengajar atau jadi guru gitu. Kita memberi manfaat kepada murid nanti memberi manfaat kepada muridnya jadi estafet, tidak terputus kebaikannya. Awaladin sholihin, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Jadi setelah anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus kalau bisa mendidik anak soleh, minimal ya bisa ngaji atau mengirim Fatihah buat para orang tua yang sudah meninggal atau yang belum meninggal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu ya, dengan yang saya ketahui sampai segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Mohon terus dibimbing dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.